saya di Multitama Communication. Nah kebetulan Pak Roni minta bulan Juli, makanya proposal kita buatkan. Itu semua ada schedule-nya, termasuk trip-tripnya kemana saja. Yang jelas insya Allah ini bisa ditayangkan Pak. Ini sambil berjalan, mungkin itu dulu dari kronologis kita, dari kami, dari saya terutama. Jadi nanti tripnya itu ke Singapura dulu. Di Singapura seperti biasa orang Indonesia biasanya belanja, networking agak susah kalau di Singapura. Walaupun kita ada kenalan dengan Dewan Perdagangan Melayu Singapura, tapi alhamdulillah walaupun jalinan itu sudah ada, tapi untuk bisnisnya belum ada yang deal. Namanya Menara Twin Towers. Mungkin juga kalau sempat sekarang, apalagi ada visit 2007 Malaysia, ini luar biasa. Apalagi Pak Haji juga udah berkali-kali, mungkin nanti sekalian mengunjungi rukonya Pak Haji yang di mana Pak Haji, Kuala Lumpur ya, insya Allah Pak Haji. Jadi formulirnya udah ada di loket panitia, silakan diisi. Saya rasa siapa yang hari ini mendaftar masih free ya, hari ini kan daftar free. Nanti pihak travel akan menghubungi. Challenge-nya untuk teman-teman yang kan ini udah hampir ini ya 3/4 acara udah dapat masukan, dapat insight, dapat apa. Tinggal nanti kita belajar. Yang mau komit, tahun 2007 saya mesti full TDA. Ya. Mungkin ayo silakan maju semuanya. Tiga orang, 4 orang silakan. Nanti di foto. Ya, saya Pak. Ayo maju. Ya panitia tolong siapkan buat training. Ini kita foto buat bukti ya. Nanti akhir tahun kita ada event apa halal bihalal, entah buka puasa bersama. Setiap event media ini akan kita pajang fotonya. Pak Andi, Pak Isan dari TDIT, Julpa dari TDIT, Pak Dwi udah masuk. Oke, yang di depan tolong difoto. Nanti mungkin secara simbolis siapa yang di tengah, jadi tangannya. Nanti dipertanggungjawabkan. Yakin? Saksinya Pak Haji Alai. Ini teman-teman di sini saksi loh. Ya, Pak Adi, ya, wakilnya. Sekarang tuh pembicara yang berikutnya ini itu juga mungkin akan lebih meyakinkan kita lagi gitu, bahwa nggak ada salahnya kita ngambil keputusan yang baik, nggak ada salahnya kita juga ngambil tekad, kalau bukan sekarang mungkin kapan lagi. Nah berikutnya kita akan kedatangan pembicara spesial buat kita, buat TDA, karena ini dari Action International. Ya, Action International adalah partner kita dalam re-education. Dan kali ini coach yang ada di Action International akan memberikan knowledge sharing, knowledge terutama kepada kita semua. Jadi siap untuk belajar. Ya. Saya bacakan sekilas tentang profil Pak Priyono Nugroho. Beliau action coach, backgroundnya itu perbankan, kurang lebih 14 tahun. Jadi beliau juga memang dulunya sama seperti kita, sebagian besar di sini adalah sebagai TDB. Dan beliau juga memiliki bisnis di retail, education, seperti bahasa Inggris, musik, dan lain-lain. Banyak karyawan kok pusing, semuanya pusing, semua pusing, ya aturan baru dari pemerintah, dan akhirnya apa? Pengen jadi TDB lagi ada? Saya mau tanya juga ya, hubungannya antara Anda datang ke sini hari ini dan Anda melihat masa depan Anda, kira-kira apa hubungannya? Kenapa Anda datang ke sini hari ini? Ada mau sharing dengan saya? Free coaching. Ada lagi Pak? Silakan. Iya Pak. Hubungannya mempersiapkan bagaimana untuk masa depan. Mempersiapkan masa depan. Oke, lagi? Memperluas ibadah. Good. Tadi Pak, ada satu lagi? Dreams come true. Tepuk tangan. Dreams come true. Ada lagi? Yang lain? Ya Pak? Pengen kaya. Mau sekali? Sangat ingin? Bertekad? Bohong. Berapa orang sadar, waduh saya mau ini, mau itu, hanya ingin. Apakah mereka bertekad? Ya, mungkin sebagian kecil juga. Oke, kita lihat. Ini formula dari Brad Sugars ya, mind rich plus life rich plus money rich, baru Anda rich beneran.
Mind rich dimulai dari satu, ya, adalah idealization atau idealisasi. Ya. Di sini Anda set dulu hidup ideal saya seperti apa, usaha saya seperti apa, berapa banyak tim atau karyawan yang Anda ingin miliki, ya, tokonya seperti apa. Siapa di sini yang kalau bangun pagi melakukan visualisasi? Visualisasi, Pak Yusef, ya. Siapa lagi? Anda lihat berapa persen? Visualisasi adalah semua yang Anda pikirkan ideal ini Anda visualkan. Cukup pagi 10 menit, malam 10 menit sebelum tidur, ya. Karena apa? Otak kita kalau bisa menggambarkan secara clear, secara nyata, ya, itu bisa Anda raih. Gimana kalau Anda idealisasinya juga nggak clear? Saya kaya, bukan saya ingin. Kalau ingin berarti Anda belum kaya, ya. Saya kaya, saya sukses, saya maju. Bahkan juga sifat-sifat yang Anda mau tanamkan untuk seorang yang sukses. Saya disiplin, ya. Saya kepala keluarga yang baik, dan sebagainya. Ya. Seringkali ya, verbalisasi ini lebih berat dari visualisasi. Karena apa? Pada saat Anda bilang, saya kaya, ada suara di belakang Anda yang bilang, bohong. Kartu kreditnya berapa, Bo? Gitu. Ya kan? Cicilan belum dibayar. Berat nggak Anda? Anda bilang kaya tapi ada suara-suara di belakang tuh yang mengatakan seperti itu. Ya nggak? Ya nggak? Kok saya kaya tapi tagihan numpuk? Ya? Di rumah sumur miring lagi. Apa hubungannya? Visi Anda atau vision Anda, ya nggak? Idealisasikan vision Anda kan? Kemudian visualisasi sama verbalisasi ini apa nih? Dia membantu apa Anda? Ya, sebenarnya juga ini dua hal ini adalah mengenai belief Anda. Oke? Belief Anda. Anda punya vision, Anda punya belief, ya, sudah mulai terwujud, tapi masih ada dua hal lagi yang Anda perlukan, adalah disiplin. Ya. Dalam bisnis, apakah orang-orang sukses dalam bisnis disiplin? Sekarang saya tanya kepada Anda, sekarang udah tanggal 28 ya, siapa bulan Januari baca buku lebih dari 3? Lebih dari 3. 1, 2, 3 orang, ya kan? 4 orang, oke. Siapa baca lebih dari 3? Hanya 4 orang. Siapa yang baca 1 buku? Habis? Pertanyaan saya adalah, berapa banyak yang Anda mau invest untuk knowledge Anda? Ya, invest itu invest juga dalam waktu, ya nggak? Orang di sekitar Anda, yang Anda sayangi, yang Anda kasihi, bisa keluarga Anda, saudara, kemudian juga rekan, teman dekat, sahabat dan sebagainya. Ya. People, profit yang datang dari bisnis Anda. Oke, deposito Anda adalah money. Things adalah barang-barang, rumah, mobil, ya kan, sepatu Anda, baju Anda, itu things. Ya, di sini dikatakan bahwa urutannya harusnya people, money, things. Tapi seringkali kita urutannya adalah things, money, people, ya kan? Yang penting punya barang dulu, itu terpenting. Prakteknya, berapa jam Anda habiskan dengan keluarga? Berapa jam Anda habiskan dengan visit teman-teman Anda, kumpul sama-sama, main sama-sama mereka dalam seminggu? Ya, karena urutannya terbalik, things, money, people, atau money, things, people. Kalau people harusnya yang utama, ya. Karena apa? Kalau Anda susah, kira-kira siapa yang nolong? Things atau people? People. Cash flow, arus kas. Kedua, ini baru yang disebut dengan physical asset, atau sering disebut juga apa?
semacam properti dan sebagainya. Ya. Anda yang TDB juga punya cash flow, ya nggak? Ya kan? Anda punya penghasilan, Anda ingin Anda menjadi TDA. Oke, kita lihat untuk yang TDB. Kalau ini adalah PAI. Siapa di sini yang kerja terus dipotong penghasilan untuk pajak? Ya kita harus dong sumbang untuk pemerintah, ya kan? Berapa persen Pak? Rata-rata? 15, 20, ya. Makin tinggi, makin levelnya makin besar juga pajaknya, ya. Ini aja bisa sekitar 30%. Makin tinggi Anda makin besar, ya kan? 30%. Ya. Terus sisanya benerin sumur yang miring tadi. Ya, benerin sumur yang miring. Ya. Kemudian untuk menghidupi keluarga Anda, bayar sekolah dan sebagainya, katakanlah di sini 20%. Ya. Bahkan bisa juga sampai 30%. Di sini tinggal berapa? 10% untuk apa 10%? Ya, untuk nabung harusnya, tapi seringkali itu juga habis, ya kan? Baru tanggal 20 udah, pusing lagi nih. Ya. Apakah strategi ini jitu untuk Anda menjadi entrepreneur atau menjadi TDA? Ya. Oke, kita lihat bahwa Brad Sugars bilang bahwa untuk level menjadi entrepreneur itu ada 6 tingkat. Ya. Tingkat pertama dimulai dari yang disebut employee atau karyawan, ya kan? Anda yang statusnya masih TDB, Anda yang statusnya masih kerja sama orang. Saya pun dulu di sini, keenakan 14 tahun. Oke, kita lihat level employee, ya. Berapa Brad Sugars kasih skor untuk level employee? Ya. Kalau ini ada 6 tingkat, skornya adalah 0. Bukan tidak baik jadi employee. Saya katakan baik. Saya katakan baik jadi employee kalau Anda punya 2 syarat. Kedua adalah self employee. Oke, self employee. Skornya 1 mendingan ya. Ya. Anda sudah mulai keluar dari pekerjaan nih, yang tadi udah komit di sini, ya kan? Wih, keren loh, gue udah TDA. Ya kan? Tapi anak buah belum ada nih. Masih sendiri. Ya nggak, masih sendiri. Ya kan? Self-employed. Bukan title di suatu jabatan ya. Anda udah lepas kok di sini, jadi TDA. Tapi Anda mulai memanage orang, ya. Memanage karyawan. Sudah mulai ada yang bantu Anda. 2 orang, 3 orang, bahkan 10 orang. Perusahaan makin tumbuh, ya kan? Anda pikir bahwa, wah keren loh, mereka kerja untuk saya. Enggak Pak. Yang dapat full siapa? Karyawan. Jadi Anda kerja untuk siapa? Untuk karyawan. Iya. Iya. Anda di sini kayak istilah apa ya? Berbuntut aja, muter terus gitu. Oke. Ternyata enak jadi karyawan. TDA kembali jadi TDB. Ya enggak? TDA kembali jadi TDB. Asik juga. Oke. Kalau Anda sudah memiliki ya definisi bisnis di sini, ya, a commercial profitable enterprise that works without you. Anda sudah memiliki suatu usaha yang menghasilkan profit yang bisa bekerja tanpa kehadiran Anda. Ya. Disitulah owner. Oke. Nah, kita lihat bahwa step berikutnya di sini masih ada yang namanya investor. Kemudian di atas adalah entrepreneur. Entrepreneur. Percepatan bisnis Anda baru bisa melimpah, bisa berakselerasi dengan cepat. Ya. Karena apa? Sebagai employee, apa yang Anda tukar untuk dapat gaji? Waktu. Apa? Waktu. Apa lagi? Tenaga. Apa lagi? Ya? Pikiran. Apa lagi? Darah? Darah?
Keringetan air mata ini belum ada leverage-nya. Karena di level employee Anda tukar time dengan money. Oke. Di self employee apa yang Anda tukar? Ya. Level 2 adalah skill dengan money. Di sini people for money. Ya. Di sini Anda create profit. Ya kan? Oke, pertanyaan saya sekarang adalah apa yang diperlukan ya untuk bisa menaikin atau Anda bisa selalu naik jenjangnya satu persatu sampai ke level teratas, ya kan? Seringkali pertanyaan adalah yang saya sering terima, Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya katakan di level manapun juga Anda bisa sukses. Ada employee yang sukses, ada, ya kan? Tapi yang penting adalah why. Kenapa Anda dari TDB mau ke TDA? Cari why-nya di dalam diri Anda, ya kan? Why-nya, kenapa? Karena kalau why-nya ketemu, buatnya gampang. Oke? Buatnya gampang. Hasil yang sekarang itu kan buat tadi bayar utang, buat beli sumur yang miring, segala macam seperti itu kan sedikit sekali atau bahkan kadang minus gitu. Iya. Nah, itu untuk naik ke jenjang berikutnya agar bisa naik tingkat gitu ya yang tadi itu. Nah, itu bagaimana itu? Oke. Mungkin dari sharing. Oke. Itu kan adalah trace your money. Trace your money. Siapa di sini pernah mencatat setiap hari pengeluaran Anda? Ya. Berapa bulan? Setiap bulan? Setiap bulan Anda catat? Terus setelah dicatat diapakan, Pak? Hanya beberapa. Anda kelompokkan mana yang penting, mana yang nggak begitu penting, mana yang bisa ditunda. Ya kan? Dari situ Anda baru tahu bahwa oh yang nggak penting tuh banyak juga. Kalau itu saya nggak lakukan, ternyata saya dapat 10% loh. Capital growth udah dapat Anda satu, ya kan? Jadi trace your money first, ya. Setelah trace Anda kelompokkan mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang bisa ditunda untuk dapetin 10% ini, atau bahkan lebih. Ya, pertanyaan berikutnya. Ya, siapa dulu? Ya, Pak, silakan Pak. Saya sering sekali gitu bikin planning gitu untuk usaha saya gitu atau untuk kehidupan saya gitu. Tapi yang kurang adalah saya tidak mematuhi apa yang sudah saya rencanakan. Kira-kira apakah ada gitu coaching atau pelatihan biar saya itu bisa disiplin terhadap apa yang sudah saya rencanakan? Oh gitu. Oh gitu pertanyaannya. Baik. Ya. Bahkan perusahaan pun juga punya rencana bisnis ya. Yang mereka desain bagus, wah keren apa segala, udah jadi nih Pak, taruh di laci. Ya kan? Nanti mereka udah berjalan 3 bulan, 6 bulan baru dilihat lagi. Wah, kok menyimpang ya? Kok nggak mencapai target ya? Ya karena itu nggak dibuat live dokumen. Ya. Action plan atau rencana yang Anda katakan tadi itu harus merupakan live dokumen yang setiap saat Anda, setiap hari bahkan ada di meja Anda. Anda lihat, ini achievementnya apa, ini apa. Biar on track. Karena apa Pak? Baca itu Pak. Ya, words can inspire, pikiran bisa memprovokasi Anda, but only action bring you closer to your dreams. Ya, jadi take action. Bahkan TDA sekarang namanya jadi take double action. Good. Satu lagi pertanyaan terakhir. Iya Pak, belakang Pak. Saat ini saya dan teman-teman juga masih TDB Pak. Jangan TDA Pak, nanti yang ngurusin nggak ada Pak. Tapi menarik sekali gitu kan, dari awal seminar kita lihat sampai terakhir TDA yang betul-betul arah yang nantinya insya kita akan tuju gitu kan. Oke. Ya, nah sekarang masalahnya apalagi kita yang masih muda-muda ini gitu kan, paling tidak kita membutuhkan suatu level Pak. Suatu apa? Modal. Modal. Kita pilih kita
kita sangat ingin sekali bisa seperti rekan-rekan di sini semuanya tidak mengandalkan itu tadi ya kan titik ingin mengarah ke TDA. Cuman kita nggak ngerti kita caranya menggali potensi diri kita sendiri gimana gitu. Kita bisanya apa dan kita bisa mampu di bidang hal yang sebenarnya akan untuk terjun murni TDA. Itu aja Pak. Makasih Pak. Oke, beri pertolongan bui pikiran kita, Pak. Ya kan? Kira-kira apa Pak yang perlu Pak? Knowledge. Ya, saya katakan 1 tahun proses pembelajaran, semua seminar saya datang, ya kan? Sampai salah masuk seminar, kursus kecantikan. Tapi interesting juga gitu ya. Ya, whatever lah, ya kan? Dan seperti tadi, berapa banyak Anda invest buat knowledge? Kalau invest knowledge bisa invest untuk sini nggak? Jadi sini nggak? Invest knowledge bisa jadi untuk ngisi sini nggak? Ya, ya, invest di sini bisa jadi di sini nggak? Bisa juga. Masa kalau nggak makan terus bisa di sini pikirnya adalah waduh lapar ya. Jadi pertanyaan Anda adalah knowledge Pak. Ya, kalau modal Anda tinggal kepimpinan Bapak, ya kan? Bu, Pak, karena saya mantan di sini, boleh nggak? Kan referensinya udah bagus. Ya. Modalinlah dikit. Ya, kan? Tapi berapa banyak dari Anda yang bisa start tanpa modal? Ya, saya start awal bisnis, modalnya berapa? 5 juta. 5 juta. Ya, kan? Banyak ya? Ya deh, 500.000. Beli buku dulu. Ya, oke. Saya rasa waktunya udah habis. Selamat buat Anda yang ulang tahun dulu. Ibu Feby, ya ada. Oke. Kemudian yang berikutnya ini dari TDA IT. Bapak Vidya Pakaya, owner dari Toko Komputer. IT juga. Nah, yang satunya lagi saudara kembarnya Mas Aji, tapi nggak kembar sih. Satu.